Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isro Hartati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tahap persiapan yang saya lakukan yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana diseminasi budaya positif. Yang kedua, koordinasi dengan Wakakurikulum terkait waktu pelaksanaan diseminasi budaya positif. Pelaksanaan diseminasi budaya positif yang pertama saya lakukan kepada tim STP 2K, yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022. Diseminasi yang kedua saya lakukan kepada seluruh Dewan Guru, yaitu pada hari Senin, tanggal 8 November 2022. Praktek segitiga restitusi dengan tujuan menumbuhkan disiplin positif dengan motivasi intrinsik menuntun mencari solusi atas masalah yang dihadapi murid untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya praktekkan pada tanggal 7 Oktober 2022. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas pada beberapa kelas yang saya ampu. Langkahnya diawali dengan mendengarkan keluh kesah murid, kemudian penyampaian pertanyaan pemantik untuk menggali nilai-nilai kebajikan. Setelah itu, identifikasi nilai-nilai kebajikan dan murid disuruh menuliskannya. Membuat keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diakui bersama. Selanjutnya bersama-sama mengikrarkan keyakinan kelas. Mari kita simak video diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Purwinto SPD. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum, Bapak Fitri Susiadi Eskom, dan Bapak Ibu Guru semua yang hadir di ruangan ini. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua berada di ruangan ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Pengapunten izin berdiri nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan hasil materi yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Sebenarnya di sini bukan masalah siapa yang menyampaikan, tapi materi ini memang untuk disampaikan. Saya dapat amanah dari Kemendikbudristek melalui pendidikan program guru penggerak. Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan budaya positif. Sebenarnya arah dari materi ini itu apa? Budaya positif. Kita menanamkan kedisiplinan kepada anak, itu disiplin yang positif, harapannya nanti akan membudaya menjadi budaya yang positif. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengadopsi dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya di situ pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak dipekerti dari murid kita
menuntun agar nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam murid kita itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini kalau kita di kurikulum Merdeka sebenarnya sudah terbiasa dengan kalau kita mau membicarakan sesuatu ada pertanyaan tematik. Ini mungkin bahan untuk renungan kita. Apakah Anda meyakini adanya nilai-nilai kebajikan? Kita semua itu meyakini adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang sifatnya universal, artinya tidak terbatas oleh perbedaan agama, perbedaan budaya, latar belakang ekonomi, dan seterusnya. Setiap orang memiliki dalam hati nuraninya itu ada nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadikan budaya di lingkungan kita itu budaya yang positif. Kemudian yang kedua, apakah kesempurnaan itu milik manusia sehingga kita tidak pernah melakukan kesalahan? Jika suatu ketika kita indisipliner atau kita tidak disiplin, apakah tanpa alasan? Kemudian segala hal yang kita lakukan, adakah alasan yang mendasarinya atau motivasi yang mendasarinya? Kemudian, apakah ketika kita berbuat salah, indisipliner, dalam hati kita tidak ada rasa bersalah sama sekali? Ini bahan renungan. Saya yakin sebagai manusia yang bukan manusia, ya, pasti ada pernah melakukan kesalahan. Kalau dalam konteks di sini adalah kaitannya dengan mungkin pernah datang terlambat, entah itu terlambat masuk sekolah, terlambat masuk kelas, pernah mungkin pakaiannya tidak rapi, dan seterusnya. Nah, kunci dari apa yang diambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan kita itu kita hanya bisa menuntun kodrat dari anak, hanya bisa menuntun, tapi tidak bisa mengubah secara total. Maka di sini kita perlu menerapkan budaya positif. Untuk bisa menerapkan budaya yang positif, kita harus mengenali dulu disiplin positif itu yang bagaimana. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal yang ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Dan restitusi itu nanti ada restitusi kontrol, segitiga restitusi. Kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kemarin disampaikan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memaknai dari pernyataan yang ada di slide. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Di sini dicontohkan salah satu dari Anda, yang misalkan di situ A memegang sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Kemudian teman yang lain mencoba melepaskan dengan berbagai cara. Apa yang akan terjadi? Sebenarnya ketika ini tangan dilepaskan ataupun tidak, yang memiliki kontrol adalah dirinya sendiri.
Jadi bagaimanapun orang lain akan mempengaruhi, jika motivasi sudah tumbuh dalam dirinya sendiri, maka tidak akan terpengaruh. Itu teorinya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya semua materi itu sudah terangkum dalam bagan di sini. Teori kontrol dan teori pilihan. Di ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita, itu kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Maka di sini dikenakan ada teori motivasi. Dari pertanyaan yang pertama tadi, mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Misalkan kita terlambat masuk kelas atau terlambat masuk sekolah, kira-kira ada alasan atau tidak? Menurut Bapak Ibu, apakah sengaja atau karena ada sesuatu hal? Kalau di dalam diri kita sudah tertanam adanya nilai kebajikan, memang terkadang kita melakukan kesalahan, tapi di situ ada alasan. Jadi di sini untuk teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Hukuman yang sering diberlakukan di sekolah ini lebih kepada motivasi ekstrinsik. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian ada suatu hukuman, anak itu kira-kira jerah atau tidak? Jerah. Tapi jerah itu apakah itu untuk jangka panjang atau jangka pendek? Sesaat. Nah, di sini kalau teori di sini terkadang anak melakukan sesuatu itu kalau motivasinya masih ekstrinsik, masih motivasi dari luar, itu sekedar menghindari hukuman. Saya tidak mau seperti ini, takut nanti dihukum, takut kena poin misalkan. Kemudian ada juga motivasi yang karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi semacam penghargaan. Nah, yang diharapkan dari budaya positif ini, nanti anak itu akan memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi motivasinya sudah bukan lagi orang lain atau peraturan, tapi tumbuh di dalam diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol ini yang terkait dengan kita sebagai guru. Pada posisi apakah kita sekarang? Sebenarnya kalau kita melihat dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu guru saya yakin sudah pernah melakukan sampai tahap yang diinginkan, yaitu tahap manajer. Minimal itu pemantau. Bagaimana perbedaannya? Kalau tahap yang pertama, posisi kita sebagai penghukum itu cenderung menyebabkan anak tidak nyaman, anak merasa tertekan, yang nantinya Pak justru bisa membenci peraturan. Itu kalau model hukuman. Apakah bisa mendisiplinkan anak? Jangka pendek bisa. Untuk jangka panjang
dipertanyakan karena motivasinya masih motivasi dari luar. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau di posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum, biasanya lebih menyeramkan ya. Kalau membuat rasa bersalah, sebenarnya dari kalimatnya itu kita mungkin menghadapi anak yang bermasalah, kita sudah suaranya lebih halus, sudah lebih lembut, tapi di situ ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau pemantau ini cenderung netral. Kita ada peraturan, kemudian kita sampaikan, misalkan ada anak masuk terlambat, kemudian kita hanya cukup, Mas, kamu terlambat, poinnya berapa, sekian, udah tanda tangan. Itu masih dalam taraf pemantau. Jadi kita tidak terlalu banyak ngomong, tapi langsung kepada konsekuensi yang harus diterima itu apa. Kemudian yang diharapkan di sini muaranya kita sebagai pendidik itu pada taraf manajer. Bagaimana taraf manajer? Tidak hanya memberikan apa ya istilahnya konsekuensi, tapi di sini bagaimana upaya membangun murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya agar ketika nanti melakukan kesalahan dia bisa berpikir bagaimana mencari solusi sampai kepada jangka panjangnya itu bisa menyelesaikan masalah yang mungkin berbeda yang ada di dunia nyata setelah keluar dari sekolah. Jadi di sini harapannya itu sampai pada taraf manajer. Kemudian untuk kita bisa sampai pada taraf manajer, kita mencari solusi permasalahan dari apa yang dihadapi oleh anak-anak itu menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti yang pertanyaan pemantik pertama itu tadi. Kita sampaikan kepada anak, kamu terlambat, misalkan ini kasusnya terlambat, kamu terlambat, pasti ada alasannya. Kita tidak perlu mengorek yang sampai detail sekali, karena tetap manusia ya, anak itu juga ada batasan privasi. Tapi jika anak ingin menyampaikan alasannya, kita dengarkan. Kemudian di situ sampaikan, biar mereka itu nyaman dulu. Oh iya, kamu seperti ini, ya. Menurut kamu salah apa tidak? Seperti itu. Ya manusiawi, kadang-kadang kita berbuat salah. Jadi jadikan anak nyaman dulu, tidak langsung dihardik, tidak langsung di apa ya istilahnya dicap, oh kamu bandel seperti ini, tidak. Kemudian validasi kebutuhan, kita coba ketahui ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak sehingga anak itu cenderung melakukan kesalahan. Karena kalau di teori ini pada dasarnya itu yang bagian atas, okay? Di sini realitas kebutuhan kita itu berbeda. Antara satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka kita harus bisa memahami kebutuhan dari orang lain. Tidak boleh kita menyamakan sama seperti kita. Jadi di sini nanti dengan adanya perbedaan kebutuhan, kita coba gali dari anak. Anak ini melakukan kesalahan karena sebenarnya
sebenarnya ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Apakah memang ada sesuatu? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Bagaimana manusia bertahan hidup, kemudian bagaimana manusia membutuhkan kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, penguasaan di sini. Kadang-kadang misalkan kita di kelas ada anak tidur, sering kita menghadapi yang seperti itu. Nah, kita coba gali dulu, betulkah itu memang anak itu wataknya, memang karakternya kalau diajar biasanya ya tidur terus. Adakah sesuatu di balik itu? Maka kita mencoba mencari solusinya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, kebebasan atau kesenangan, main HP di kelas. Kira-kira kalau main HP tanpa seizin, ada kebutuhan apa yang sedang diinginkan? Game-gamean mungkin lebih kepada rasa senang, anak itu kepengen fun, kepengen senang. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang diinginkan anak, maka kita akan mencoba bagaimana membuat anak itu merasa senang pada saat pelajaran kita tanpa harus ngumpet-ngumpet main game atau main HP. Nah, itu untuk solusi kita. Jadi terkadang kita juga harus koreksi diri dulu. Apakah kondisi semacam itu tidak muncul dari diri kita? Karena memang pada dasarnya ini kalau saya contohkan diri saya sendiri, setiap hari kita tidak selalu full power. Ada kalanya kita sedang mungkin lemes, bad mood, kemudian mungkin karena banyak pekerjaan dan seterusnya yang menyebabkan posisi di kelas kita tidak full power. Ketika kita tidak sedang seperti itu, kecenderungan anak juga akan mendapatkan efeknya. Nah, efeknya apa? Mungkin anak juga malas mendengarkan kita seperti itu. Jadi di sini kita selain kita membimbing anak, kita juga koreksi diri juga. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan? Mungkin itu justru dari saya sebagai gurunya yang tidak mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah full power, sudah dengan berbagai metode, tapi anak itu masih seperti itu, mungkin ada permasalahan yang lain. Itu yang dicoba untuk dicarikan solusinya. Ini kalau yang kemarin saya dapatkan seperti ini, setuju atau tidak disuruh menjawab, selalu ada diskusi di situ. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah bisa menjawab. Mungkin ada yang berpendapat hukuman bisa mendisiplinkan anak. Ada yang berpendapat iya, tapi jangka pendek. Ada yang berpendapat tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif, meskipun hal positif, misalkan
di sini disuruh membaca atau membersihkan halaman, ini masuk kategori juga hukuman. Karena apa? Kesalahan yang dilakukan dengan konsekuensi yang harus diterima itu tidak relevan. Itu termasuk hukuman. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga kalau di teorinya Dan Bosen ini penghargaan itu justru mengurangi kreativitas, mematikan kreativitas. Jadi pada prinsipnya nomor 1, 2, dan 3 kalau memang mampu mendisiplinkan anak, mampu memotivasi anak, itu lebih kepada motivasi yang sifatnya masih eksternal, belum tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh yang motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan nanti itu kita bisa membimbing atau menuntun anak itu memiliki disiplin positif yang benar-benar motivasi itu tumbuh dari dalam diri murid kita. Ini contoh kasus-kasus. Ini kemarin saya juga sempat, ternyata banyak hal ya yang mungkin dari diri kita itu masih ada miskonsep dengan disiplin. Ternyata makna disiplin di sini itu belajar. Selama ini yang kita dengar disiplin itu adalah kepatuhan. Bagaimana orang tua, bagaimana penguasa atau bagaimana guru menuntut anak untuk disiplin. Mungkin kita ambil contoh. Ini kalau konsekuensi itu masih berarti sudah lebih baik. Artinya itu di taraf yang tadi posisi 5 kontrol itu kontrol pemantau. Bukan menghukum, tapi memberikan konsekuensi. Kalau ini masih relevan, misalkan ini PJOK ya, misalkan Pak Hatta, muridnya yang jam belajarnya Pak Hatta datang terlambat, otomatis tidak mengikuti pemanasan misalkan, maka diberi konsekuensi untuk lari mengelilingi lapangan sebagai pemanasan. Itu masih relevan, artinya itu konsekuensi, bukan sebagai hukuman. Tapi kalau yang karena terlambat hadir sekolah kok disuruh mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman, karena tidak ada korelasinya antara terlambat dengan berlari mengelilingi lapangan. Itu semacam itu. Ini kalau contoh-contohnya sebenarnya banyak sekali, cuman saya mengambil beberapa saja. Di sini ada hukuman, kemudian konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung sesuatu yang harus terjadi. Ini harus terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa nyirsani, bisa membedakan apa yang masuk hukuman, apa yang masuk konsekuensi. Kalau konsekuensi masih kepada sesuatu yang netral, artinya kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ini selanjutnya untuk restitusi itu yang tadi saya jelaskan, intinya kita memperlakukan anak, kita membimbing anak, menuntun anak dengan pendekatan restitusi. Itu harapannya kita itu bisa membawa anak kembali kepada kelompoknya tanpa harus merasa rendah diri, ya. Intinya
kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau secara teoritisnya seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan, segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu ditanyakan ke anak ketika kita menghadapi persoalan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan mereka butuh kesenangan. Ya, jadi contohkan tadi misalkan di pembelajaran. Nah, adakah cara lain yang bisa kita sajikan untuk memenuhi kebutuhan anak yang kurang senang, misalkan yang butuh kesenangan? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sebenarnya ini kata-kata ini bukan untuk membiarkan anak tetap dalam kondisi bersalah, tapi merangkul dulu. Jadi kita merangkul dulu anak, kemudian baru di situ tanyakan keyakinannya. Keyakinan itu nanti yang diambil dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini yang kaitannya dengan peraturan, nanti akan kita geser kepada keyakinan, membentuk keyakinan kelas. Menghormati orang lain, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa ditanamkan kepada anak untuk membangun disiplin secara positif. Nah, di sini peraturan kelas, kemudian nanti harapannya akan tumbuh menjadi keyakinan kelas, lingkungannya positif, maka akan membudaya menjadi budaya yang positif. Dari rangkaian kegiatan itu, saya membuat alur di sini kaitannya dengan alur menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, ini ada sosialisasi seperti yang disampaikan kepada guru, wali kelas, dan seterusnya. Kemudian sosialisasi kepada murid. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada murid? Kita itu tetap harus menghormati. Kita itu sebagai, kalau kita menumbuhkan keyakinan dulu kepada murid, kita posisinya netral dulu. Artinya ketika kita mau mengajak anak-anak menanamkan budaya positif, kita jangan yang menakut-nakuti dulu, tapi kita coba rangkul dulu dengan yang lebih rileks, humanis seperti itu. Kemudian kita tanamkan, kita coba gali nilai-nilai kebajikan apa yang bisa diambil dari murid-murid kita. Jadi bukan berarti kita langsung, oh ini kalau di sekolah kita kayak gini salah, tidak. Tapi kita coba biarkan mereka itu mencurahkan apa yang ada yang menjadi ganjalan di mereka dulu. Kita posisi netral. Kemudian setelah seperti itu, di sini murid dan wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Kemudian pendampingan keyakinan kelas itu oleh wali kelas dan guru. Kemudian nantinya akan bergeser kepada menyusun keyakinan sekolah. Terus pelaksanaan dan pendampingan keyakinan sekolah, harapannya nanti akan tercipta lingkungan dengan disiplin positif, lingkungan yang positif, dan kalau sudah menjadi sesuatu yang terbiasa, maka akan menjadi budaya yang positif. Terus kalau kita hubungan fisik,
bergeser kepada ini yang rentang di bawahnya itu membuat rasa bersalah. Kemudian memantau teman, kita menjadi teman, seolah-olah menjadi teman. Kalau menjadi teman ini kelemahannya Pak, memang anak bisa disiplin, tapi karena guru A, misalkan Ibu A atau Pak A, tapi ketika dengan guru yang lain mungkin tidak, karena merasa yang Pak Guru itu tidak bersahabat dengan saya jadinya tidak mau seperti itu. Jadi motivasi itu masih eksternal. Pemantau itu tadi yang tidak banyak bicara tapi langsung kepada konsekuensi. Nah harapannya nanti kita kepada manajer, langsung loncat ke manajer tidak masalah. Artinya kita belajar untuk bagaimana seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita memanusiakan manusia. Jadi jangan langsung menghardik anak, ya, jangan langsung mencap anak ini nakal, anak ini bandel, tapi manusiakanlah anak-anak didik kita. Iya, terus seperti itu. Kemudian jadi di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang saya cobakan kemarin di kelas sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Pertama itu saya mengajak anak bicara dari hati ke banyak hati. Kenapa banyak hati? Karena saya menghadapi saya sebagai guru, kemudian anak-anaknya satu kelas. Nah di sini saya menyuruh anak untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan universal, misalkan saling menghormati, kemudian tertib berpakaian, sopan santun dan seterusnya, itu nilai-nilai kebajikan. Di situ kemudian nilai-nilai kebajikan itu dari sekian anak bisa dirangkum, didiskusikan bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika anak sudah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, itu harapannya anak itu akan merasa memiliki. Kecenderungan kalau peraturan itu dibuat langsung oleh guru atau oleh sekolah, mereka tidak merasa ikut membuat sehingga ada saja pelanggarannya. Kalau peraturan di sini itu sudah bagus, apresiasi untuk STP 2K terkait dengan penyusunan, meskipun sekarang bunyinya masih tata tertib, dalam penyusunannya itu sudah melibatkan siswa. Cuman di sini nanti yang perlu dikaji ulang mungkin, apakah siswa yang menjadi perwakilan itu sudah membawa aspirasi dari seluruh warga kelasnya? Itu mungkin yang perlu dikaji ulang. Terus dalam penyusunannya masihkah dominan di penguasa, artinya di pihak sekolah atau bagaimana? Nah, ini biar nanti ada kenyamanan, kita sebagai guru nyaman, murid juga nyaman, mungkin perlu ada pengkajian kaitannya dengan penetapan dari aturan. Kalau sekarang mungkin masih peraturan, sebenarnya kalau arahnya itu kepada keyakinan, biar murid-murid itu yakin, oh ini saya ikut terlibat membuat, maka harapannya saya juga akan mentaatinya, seperti itu. Kalau awal saya mendapatkan materi ini memang tetap
saya juga tanda tanya, mungkin Bapak Ibu guru juga tanda tanya. Apakah cara ini akan berhasil mendisiplinkan murid? Iya kan? Apakah cara ini akan berhasil mendisiplinkan murid? Kalau ditanyakan jaminannya berhasil atau tidak, ya memang ini baru ilmu baru, artinya belum dicobakan, kita belum tahu berhasil atau tidak. Tapi tentunya yang mencetuskan ini sudah melaksanakannya dan sudah berhasil. Ini diadopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dosen. Ya. Terima kasih untuk untuk perhatian dari Bapak Ibu guru. Di sini kita juga harus mencoba, kalau yang saya tangkap dari berbagai sumber, ada satu hal juga, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Kita juga harus melibatkan Tuhan dalam usahanya. Karena apa? Motivasi intrinsik memang tumbuh dari dalam diri manusia. Tapi yang bisa membolak-balikan hati kita adalah Tuhan. Maka kita libatkan Tuhan dalam upaya kita mendisiplinkan anak. Itu saja dari saya. Selamat berproses. Mungkin nanti kalau memang ada hal yang mau didiskusikan, didiskusikan. Untuk penyajiannya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Isra untuk paparan materinya. Sesuai dengan arahan Pak Purito, untuk di akhir nanti ada diskusi. Monggo bisa dipandu dari Bu Isra atau Pak Purito. Kalau cukup ini bagi yang akan bertanya. Monggo Bapak Ibu. Saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan, bentar Pak, apa yang disampaikan tadi itu kan ada konsep baru Bapak Ibu ya, konsep baru. Bapak Ibu mesti menunggu kepala sekolah dan sekolah itu akan seperti apa. Apakah langsung akan meninggalkan pola lama, berganti ke pola baru? Saya jawab sekalian, Bapak Ibu, konsep baru ini sebenarnya tidak baru, karena ini juga si dosen itu sudah penelitian Bapak Ibu, sudah melakukan penelitian. Tetapi yang jelas begini, yang jelas kita harus ada proses transisi. Untuk sampai ke sana pure itu kita harus transisi. Karena menurut saya, teman-temannya STP 2K yang biasa menangani anak, permasalahan di lapangan itu kadang-kadang tidak semudah permasalahan di balik meja. Apalagi kalau yang berkonsep semacam ini orang yang tidak terbiasa menangani di lapangan. Itu begitu. Satu. Yang kedua, saya pernah belajar tentang science management, ya, termasuk di dalamnya psikologi, motivasi dan segala macam. Saya pernah belajar itu selama 3 tahun. Sebenarnya tidak sesederhana yang disampaikan oleh Bu Isra ini sebenarnya. Kalau belajar tentang teori motivasi dan segala macam itu, memang betul bahwa motivasi itu intrinsik, tetapi ekstrinsik itu adalah faktor munculnya motivasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca, monggo bisa baca di Science Direct, Bapak Ibu buka artikel-artikel tentang motivasi, tentang macam-macam itu sangat-sangat banyak Bapak Ibu ya, sangat-sangat banyak. Karena ini hanya menyitir satu tokoh tadi yang saya sampaikan, yang saya dengar hanya menyitir satu tokoh. Karena sesungguhnya banyak sekali lah gitu. Bapak Ibu, ini konsep ini saya yakin cukup bagus. Nah, tinggal Bapak Ibu, monggo di masa transisi coba dibuat bagaimana pentahapannya. Satu. Kemudian yang kedua, nanti tahapan yang dilaksanakan di SMA Burkateja nanti akan siapa dulu, dari mana dulu. Tadi sempat saya dengar juga diawali dari kelas, jadi bukan peraturan tapi keyakinan gitu ya, dibangun ya. Monggo ini mulai transisi Bapak Ibu, mulai transisi, sehingga peran kemarin yang lebih banyak di STP 2K nanti akan lebih banyak diambil oleh wali kelas ya. Bapak Ibu, monggo ini alat harus kita siapkan. Tetapi Bapak Ibu,
Tolong yang STP 2 kan tidak aku ngesuk mandek, siki kan serolik paningnya begitu bubar Bapak Ibu, bubar. Ini kan kita motong generasinya sudah jalan. Keberhasilan semacam ini itu akan lebih terjamin dalam teori yang banyak saya baca itu antar generasi. Kalau ini diterapkan oleh siswa yang sekarang kelas 1 SD itu akan mudah berhasil. Tapi yang sudah kelas 10, kelas 11, kelas 12 artinya dia sudah pernah punya pengalaman selama SD SMP. Itu memotong di tengah-tengah generasi itu butuh transisi waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu di masa transisi ini nanti STP 2K jalan seperti biasa sambil kemudian mengadopsi memasukkan. Makanya saya kemarin sudah berbincang dengan Bu Isro, coba Bu buatkan tahapan-tahapan. Mungkin bukan soal kronologis ya, minggu ini kita akan ini, tahun depan kita akan ini, bukan itu, tetapi coba buat per konteksnya. Konteks di kelas seperti apa, konteks di STP 2 kelas seperti apa. Barangkali akan ada percepatan untuk semacam itu. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu. 35 menit. Monggo Pak Tutup. Pengarahnya Pak Fitri. Nanti yang menanggapi Bu Isro. Ini kan saya juga penanya sebenarnya. Ini sudah mengawali diskusi Bapak Ibu. Tetapi ini mengawali untuk monggo Pak. Oke, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita bukan untuk pamer. Saya pernah punya pengalaman sebentar ngajar di SMA Taruna Nusantara. Kesan saya apa yang terdapat di sana? Attitude-nya luar biasa, disiplinnya luar biasa, menghormati gurunya luar biasa. Saat guru ngajar tidak ada satupun anak yang bicara, dan tangannya itu di atas meja semua. Jadi kalau bertanya kalau guru sudah selesai menerangkan baru dia bertanya. Makan pun jatahnya satu-satu. Waktunya sholat, waktunya ibadah, tertib sekali. Makanya ngerti sendiri lulusannya jadi pemimpin semua gitu. Jadi saat itu saya begitu terkesan begitu. Nah, sampai keluar dunia belajar itu pakainya seragam. Nah, yang membuat anak-anak seperti ini di Taruna Nusantara itu apa karena inputnya, apa karena sistemnya, apa karena ini, sehingga dia betul-betul jadi apa karena alam militer? Kalau alam militer kan agak sekali bukan apa dan lain sebagainya. Nah itu, nah kita di sini wis hukuman, wis ndonga, wis nasehati, wis apa, wis tak paparakan sampai tak kayangan profil. Iki harus sadar-sadar. Iya. Nah ini jadi ya ini salah satu teori yang disampaikan Bu. Jadi kalau perbandingannya kok dia di Taruna Nusantara kok bisa berhasil seperti itu. Nah itu ada. Saya juga bukan saya diceritai oleh Bu Jokowi saya itu. Ada fenomena baru. Ada fenomena baru di SMA 1 itu. Semakin banyak anak yang jam 6 kurang seperempat itu sudah di kelas. Jam 6 kurang seperempat itu sudah di kelas. Ditanya, kok kamu benar pagi sekali? Lah saya ngapain? Saya kamu bangunnya berapa? Jam 5, setengah 5. Ada yang dari Sindura, jam 6 kurang sudah sampai di kelas. Mau saya di rumah ngapain? Lebih baik saya di sekolah, enak di sekolah. Kamu kok pagi-pagi? Karena saya niat sekolah. Dia senang di sekolah. Ini semakin banyak yang ceritain. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, kemudian saya juga punya pengalaman 2 bulan ngajar di Bontang ya, di Bontang. Ini juga anaknya begitu. Anak-anak itu begitu disiplin dan selain apa mungkin anaknya orang-orang kaya atau orang-orang pintar atau apa, sehingga inputnya sama gitu. Nah ini jadi fenomena. Jadi kalau yang disampaikan begitu ya sebuah teori itu ya bagus sampai pada kesadaran internal. Itu memang kalau betul-betul ada kesadaran internal itu ya sudah mendarah daging semua, itu tidak perlu dipaksa ya nanti. Nah cuma ini menumbuhkan kesadaran internal itu loh. Nah jadi misalnya kayak STP 2K itu kan bagaimana dengan bisa menumbuhkan kesadaran internal. Mengkayain pondok pesantren baik di misalnya di kaploke di
tendangi dia apa ya, itu biar dia sadar. Nah kalau dengan kesadaran pribadinya itu ya agak sulit. Ini menjadi bahan kajian. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Agar diskusi ini bisa berjalan, mohon maaf Bapak Ibu apabila waktunya agak terpotong beberapa puluh menit ke berikut. Nah, apakah dalam hal ini pemikir-pemikir dari kita Indonesia sendiri yang meyakini bahwa Ki Haji Dewantara itu adalah sebagai tokoh pendidikan nasional kita ini sampai sekarang belum ada yang mencantumkan ataupun kita ambil sebagai dasar pemikiran-pemikiran kita, karena yang ditampilkan itu adalah pola pikir dari Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan tadi. Hanya permasalahannya implementasinya memang sungguh sulit sekali. Di satu sisi tadi disampaikan Pak Toto, internal menumbuhkan internal saja itu kesulitan luar biasa. Terkait dengan penyusunan tata tertib yang otomatis digali dari anak-anak itu sendiri, itu memang saya cocok. Hanya permasalahannya kita harus punya standar mana yang harus kita pakai. Contoh misalnya ini saya lagi kemarin sudah 1 tahun ini sudah merespon bahwa tata rambut ini yang saya sampaikan, tata rambut dari yang dikendaki anak-anak sekarang ini berbeda jauh apa yang kita pikirkan, utamanya generasi saya. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan yang akan datang ketika saya sudah purna, mungkin digantikan generasi guru-guru milenium, mungkin tatanan rambut SMA Bukateja bisa jadi nanti tidak sesuai yang seperti sekarang ini. Nah, untuk itu kami sekarang ini sudah merancang, mulai tadi pagi ini kami sudah melibatkan Bapak Ibu Wali Kelas untuk dapat menangani bagaimana kesepakatan kita bahwa mulai jam 7 kurang 5 menit anak sudah sampai di sekolah. Kalau tidak, nanti pendidikan tidak hanya mutlak tanggung jawab guru, tetapi keluarga sekaligus warga masyarakat. Nah, untuk itu kami izin, kemudian kemarin sudah menyampaikan bahwa anak yang terlambat 5 menit tetap kita kasih. Nah, itu mau itu namanya hukuman atau itu konsekuensi, yaitu minta keterangan dari orang tua alasannya terlambat seperti apa, ditandatangani orang tua, tanda tangani wali kelas, dan nanti tanda tangani RW dan CAP. Nah, ini kami berupaya untuk mewujudkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya guru saja. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa terkait dengan pengertian disiplin, menurut kami ini adalah disiplin adalah kemampuan, keikhlasan dari seseorang untuk mentaati tata tertib yang telah diciptakan secara bersama. Secara ikhlas mereka itu mentaati aturan tersebut, dan saya yakin aturan yang akan datang, saya akan lebih, ataupun kalau nanti saya pesan kepada teman-teman yang belum pensiun, ini tolong coba betul-betul digali bahwa itu dari anak, tetapi tetap konsep-konsep yang ada
konsep yang terkait dengan lingkungan, konsep yang terkait dengan tata krama itu tetap diperhatikan. Jangan arahnya itu adalah, kalau saya lihat adalah kebebasan individu dijamin seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua dulu, monggo ditanggapi dari Bu Isro atau Pak Purwito, monggo. Terima kasih. Yang pertama, izin menanggapi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Dodo. Di sini sebenarnya apa yang Pak Dodo sampaikan itu kami dari peserta CGP itu juga menanyakan hal yang sama kepada instruktur kami. Jadi dengan fenomena pembentukan disiplin positif dengan mengadopsi dari filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara dan Daenggosen, di situ kami menanyakan, lalu bagaimana kalau yang diterapkan di sekolah-sekolah taruna? Itu kami tanyakan juga, karena otomatis sedikit berbeda dengan apa yang ada di teori yang disampaikan. Di sana itu menyampaikan seperti ini, kalau memang seperti taruna itu sudah dari awalnya, kalau anak mau masuk taruna itu berarti sudah siap dengan cara model didikan dari taruna seperti itu. Jadi memang anak sudah sadar. Di situ sudah ada keinginan saya masuk ke situ, berarti saya sudah siap dengan aturan-aturan dari ketarunaan itu seperti itu. Dan tentunya di situ sudah ada motivasi atau sudah ada tujuan. Kenapa saya masuk ke taruna? Itu sudah ada tujuannya seperti itu. Kemudian kalau yang sekolah-sekolah umum itu kan dengan berbagai karakter anak yang tidak boleh dikatakan tidak memiliki satu tujuan yang pasti. Mungkin anak belum tahu saya itu mau seperti apa, saya mau bagaimana. Nah itu peran kita sebagai guru itu yang membimbing, menuntun. Itu kalau seperti di pesantren itu memang ada yang model menerapkan peraturan yang ketat, ada yang tidak. Tapi kalau menurut cerita dari yang nyantri-nyantri yang sudah lama di situ, bukan semuanya dilaksanakan dengan secara ketat untuk memberikan hukuman. Nah itu mungkin Pak Dodo lebih paham. Kemudian menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, Pak Bambang menyampaikan pola yang disampaikan di teori ini kebanyakan pola barat, meskipun awal itu disampaikan mengadopsi dari filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Di sini sebenarnya banyak sekali, karena materinya tuh banyak sekali, jadi tidak semua tersampaikan. Intinya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan murid, memanusiakan manusia. Bagaimana guru dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu kita menyesuaikan dengan kondisi apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi lebih kontekstual. Nilai-nilai budaya apa yang bisa diambil, nilai-nilai kebajikan apa yang masih bisa diterapkan. Namun kita juga tidak bisa terlepas bahwa zaman itu terus mengalami perkembangan. Jadi anak zaman sekarang itu sudah tidak mungkin tidak mempan dengan didikan yang zaman dulu seperti itu. Maka kita mengikuti kodrat zamannya juga. Dalam hal pembelajaran kita zamannya menggunakan HP, maka kita juga bisa memanfaatkan HP. Kemudian tadi yang disampaikan seperti tata rambut. Tata rambut itu kalau merujuk kepada teori di sini, anak itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan. Salah satu kebutuhannya apa kebutuhannya? Bisa itu kesenangan atau
kebebasan. Dalam artian seperti ini Bapak, anak kalau yang saya tangani misalkan kayak anak perwaliannya saya, Mas, rambutnya sudah panjang, Bu, aturannya itu kan berapa? 1, 2, 3 atau 2, 3, 4, 3, 4, 5 seperti itu nggih? Nggih. Nggih dari atas, dari bawah itu nggih. Nah, itu anak sebelum, kalau sekarang sudah ada kelonggaran ya Pak dari hasil pembentukan tata tertib yang terakhir, yang dulunya itu lebih pendek dari aturan yang sekarang ya. Itu anak seperti ini, Bu, saya itu malu, kepala saya itu apa bahasanya? Kayak saya malu Bu, kalau saya harus potong pendek kayak tentara. Saya di luar malu juga Bu, kadang gini saya nggak percaya diri. Nah, yang seperti itu artinya ada kebutuhan yang anak tidak terpenuhi ketika harus mengikuti yang terlalu pendek. Itu kalau dari versinya anak seperti itu. Kemudian terkait dengan Nun sewu Pak Bambang, tadi statement terakhir dari Pak Bambang, seolah-olah ini kok kurikulum Merdeka itu mau memerdekakan seluas-luasnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi merdeka itu di sini bukan ngejoraken, bukan merdeka dalam artian anak dibebaskan tanpa arah, tanpa tujuan atau sak kepenake dhewe, itu tidak. Tapi kita memberikan kebebasan dalam rangka merangkul anak, menuntun anak untuk bisa menemukan nilai-nilai kebajikannya, untuk dapat menjadikan dirinya sendiri itu bermanfaat, berkembang motivasinya, potensi dirinya, dan berbudi pekerti yang baik. Jadi tujuannya bukan memerdekakan dijor, artinya tanpa arah, tanpa aturan atau apapun sekepenake, tidak. Tapi jangan, artinya di sini jangan ditakut-takuti, jangan dipaksakan. Artinya kita menuntun menuntun dengan hati lah, istilahnya seperti itu. Ini kalau yang diamanatkan seperti itu dari ilmu yang saya dapatkan. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari seperti Pak Dodo, Pak Bambang, itu kami pun lontarkan. Karena apa? Pada saat kami ketemu dengan instruktur lewat virtual, di situ tetap pertanyaan-pertanyaan ini jelas diskusi yang sangat menarik karena sangat lekat dengan kita. Kita sebagai guru, kita harus bagaimana? Ternyata dengan konsep yang disampaikan, loh, berarti saya kemarin seperti itu ya kurang tepat ya. Loh, ini kalau seperti ini bagaimana? Tanda tanya apakah ini berhasil? Sama seperti Bapak Ibu guru. Kami pun ketika pertama kali mendengar konsep ini ya, kami tanda tanya apa nanti kalau seperti ini mampu mendisiplinkan, itu pertanyaan yang sama. Tapi yang disampaikan bahwa proses perubahan itu tidak bisa semudah membalikan tangan. Jadi ada tahapan-tahapan, ada pengawalan, bagaimana kita mencoba menuntun, membimbing dari anak-anak didik kita atau murid kita. Terima kasih.